السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hukum menikahi hamba sahaya yang sebaiknya sabar, jangan menikahi hamba sahaya kecuali kalau ada 4 syurut. Di antara syarat-syaratnya adalah karena dia khawatir anad, khawatir terjerumus dalam zina, dan juga tidak mampu untuk menikahi orang merdeka, tidak mampu maharnya. Demikian pula syaratnya kalau hamba sahaya tadi beriman dan yang menjaga diri. Kalau tidak demikian keadaannya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan as-sabr lebih baik, wa an tasbiru khairul lakum. Maka pada ayat berikutnya Allah menjelaskan, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Bahwa ini semua hukum-hukum syariat ini, aturan-aturan agama, hudud, batas-batas Allah, semuanya karena Allah menghendaki untuk menjelaskan pada kalian mana yang baik, mana yang jelek. Yubayyin lakum wa yahdiyakum, dan membimbing kalian sunanal ladina min qablikum, sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum kalian. Wa yatuba 'alaikum, dan karena Allah ingin memberikan taubat pada kalian. Wallahu 'alimun hakim, dan Allah Maha berilmu dan Maha memiliki hikmah. Sudah dibahas pada pertemuan kemarin bahwa kalimat taubah dari Allah Subhanahu wa taala ada 2 makna. Pertama, diberi taufik sehingga dia bertaubat. Yang kedua, makna diberi taubat artinya diberi ampunan. Diberi taubat maknanya diterima taubat dia. Sehingga ketika dia awalnya berbuat kemaksiatan,
kemudian bertaubat, itu sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, haitsu di mana Allah memberikan hidayah kepadanya, memberikan bimbingan agar dia bertaubat. Setelah itu Allah terima taubatnya. Kebaikan di atas kebaikan. Taubat di atas taubat. Karena taubat yang pertama adalah taufik yang Allah berikan kepada seseorang agar dia mau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan semua ini untuk membimbing kalian, untuk menjelaskan pada kalian jalan yang benar, dan agar Allah memberikan taubat buat kalian. Wallahu yuridu an yatuba alaikum, dan Allah ingin memberikan taubat atas kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Allah menghendaki taubat. Allah ingin memberikan taubat dengan dua maknanya. Tetapi orang-orang yang mengikuti syahwat justru ingin terjerumus dalam syahwat secara keseluruhan. Ingin cenderung kepadanya mailan 'aziman. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk meringankan kalian. Allah menghendaki untuk meringankan kalian. Limadha? Karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah, maka Allah memberikan sekian banyak keringanan. Masya Allah. Menunjukkan bahwa Allah Arhamur Rahimin. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, yukhbiru ta'ala biminnatihi al-'azimah wa manhatihi al-jasimah wa husn tarbiyatihi li'ibadihi al-mu'minin wa suhulati dinihi faqala yuridu Allahu liyubayyina lakum. Di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa Allah dengan pemberiannya yang besar, dengan jasanya yang agung, dengan bimbingannya dan pendidikannya kepada hamba-hamba yang beriman, dan dengan kemudahan agamanya, semua itu Allah menghendaki untuk menjelaskan pada kalian. Ay jami'a ma tahtajuna ila bayanih, untuk menjelaskan apa yang perlu dijelaskan pada kalian. Minal haqqi wal batil, wal halal wal haram, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ikhwani fillah azakumullah, tentunya menjelaskan yang hak dan mendorong, memberikan motivasi agar mengerjakan kebenaran tersebut. Sebaliknya memperingatkan dari yang batil, menjelaskan ini batil, dan memperingatkan dari bahaya-bahaya kebatilan, mengancam, mengingatkan, memberikan peringatan agar hati-hati. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan juga Allah hendak menjelaskan sunnah-sunnah ay tariq, jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian. Ay alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wassalihin. Ingin menjelaskan pada kalian jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian dari para anbiya dan para pengikutnya, wa atba'ihim, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Fi siyarihimul hamidah, yaitu perjalanan hidup mereka yang baik, yang terpuji. Wa af'alihimus sadidah, menjelaskan bagaimana perbuatan-perbuatan mereka yang lurus. Wa syama'ilihimul kamilah, dan sifat-sifat mereka yang sempurna. Wa taufiqihimut tam, dan bagaimana mereka mendapatkan taufik dengan sempurna. Falidzalika nafadha ma aradahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerapkan apa yang Allah inginkan. Ini menjelaskan pada kalian jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian dari para anbiya dan para pengikutnya. Wa waddaha lakum wa bayyana bayanan kama bayyana liman qablakum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
dan menerangkan dengan penjelasan sebagaimana apa yang sudah dijelaskan pada orang-orang sebelum kalian. Wa hadakum hidayatan 'azimah, dan Allah hendak membimbing kalian dengan bimbingan yang agung, yang sempurna, fil ilmi wal amal, dalam masalah ilmu dan pengamalannya. Wa yatuba 'alaikum, dan karena Allah ingin memberikan taubat pada kalian. Ikhwanul a'azakumullah, berarti ini membahas hikmah-hikmah dari aturan-aturan syariat. Hikmah-hikmah dari hududullah, dari batas-batas Allah yang sudah Allah gariskan. Apa hikmahnya? Ini diantara hikmahnya. Sudah disebutkan diantaranya sebagai bayanan dan sebagai bimbingan, sebagai hidayah, penjelasan jalan yang lurus. Dan kemudian yatub alaikum, dan karena Allah ingin memberikan pada kalian taubat. Ayal yaltaf lakum fi ahwalikum wa ma syara'ahu lakum hatta tamakkanu minal wuquf ala ma haddahu Allah. Allah ingin memberikan kebaikan, kelembutan, kasih sayang pada kalian, sehingga apa yang Allah syariatkan ini semuanya, apa yang Allah atur pada aturan-aturan syariat, Allah berikan sesuatu yang memudahkan kalian, memungkinkan kalian untuk berhenti pada garis-garis tersebut. Yani tamakkanu minal wuquf, memungkinkan kalian untuk bisa berdiri ala ma haddahullah, berdiri pada apa yang Allah gariskan. Wal iktifa bima ahallahu wa taqillu dunubukum, dan agar kalian bisa mencukupkan diri hanya pada apa yang halal. Bisa mencukupkan diri pada apa yang halal. Fataqillu dunubukum, akhirnya dosa-dosa kalian berkurang. Tidak banyak. Mengapa? Karena cukup dengan yang halal. Adapun beberapa agama misalnya membuat aturan-aturan yang memberatkan. Rahbaniyah misalnya. Rahbaniyah, kependetaan, dilarang menikah, tidak boleh makan daging, tidak boleh mengurusi dunia, tidak boleh. Siapa manusia yang sanggup untuk melakukan hal ini? Manusia diciptakan berpasang-pasangan, tetapi mereka melarang rahib-rahibnya untuk menikah. Siapa yang sanggup? Ini satu. Karena tidak sanggup, akhirnya mereka terjerumus dalam sekian pelanggaran. Justru kekejaman-kekejaman yang terjadi dalam urusan tersebut adanya di tempat-tempat rahib. Mereka saling berzina secara sembunyi, kemudian membuang bayinya dengan dikuburnya hidup-hidup dan seterusnya. Justru lebih banyak terjadi di tengah mereka. Karena tidak sanggup. Demikian pula tidak boleh mengurusi dunia, harus khusus untuk akhirat. Meninggalkan dunia secara keseluruhan tidak akan mampu. Karena manusia, sebagai manusia, membutuhkan dunia. Membutuhkan sandang, pakan, papan, membutuhkan rumah, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan pakaian. Maka Allah katakan warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Rahbaniyah yang mereka ada-adakan, kami tidak wajibkan pada mereka, kami tidak perintahkan, kata Allah. Itu mubtada'ah. Tetapi syariat Allah subhanahu wa ta'ala sempurna dan sanggup untuk dilakukan oleh manusia. Mengapa? Karena yaktafi bil halal minal haram. Kalian bisa mencukupkan dengan yang halal daripada yang haram. Sebab misalnya urusannya dengan pernikahan tadi boleh. Karena manusia memang sudah zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Manusia, kata Allah, sudah diindahkan syahwatnya, kesukaannya pada lawan jenisnya. Maka harus menyalurkan sesuatu yang memang fitrah pada manusia. Tapi jangan yang haram, menikahlah dengan yang halal.
dengan syarat-syaratnya, dengan akad, dengan ijab kabul, dengan 2 saksi, dengan mahar, dengan sekian syarat, sehingga bisa menyalurkan syahwatnya secara halal. Demikian pula dunia, boleh berdagang, boleh aku cari ma'isyah, boleh, tetapi ini aturannya dalam sekian bab urusan perdagangan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana aturan-aturannya, mana cara-caranya. Boleh jual beli, tetapi harus jelas, tidak boleh ada yang tersembunyi, tidak boleh membeli sesuatu yang tersembunyi, yang tidak jelas apa isinya dan seterusnya. Ini barakallahu fiikum syariat yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kalian bisa mengamalkannya. Syariat yang Allah gariskan karena didasari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkehendak yuridu an yatuba alaikum, agar Allah bisa memberikan taubat pada kalian, agar kalian jangan melanggar, agar kalian tidak salah, agar kalian tidak terjerumus dalam yang haram. Kalau seperti tadi rahbaniyah tidak boleh, syahwat diputus sama sekali, mesti akan melanggar karena tidak mungkin, karena mereka dalam keadaan secara fitrah memiliki syahwat. Ikhwani fillah azakumullah, tetapi syariat yang sempurna ini dalam Islam hanya mengatur arahnya. Ini yang boleh dari syahwat yang halal, ini yang haram. Kerjakanlah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini juga barakallahu fikum memudahkan manusia untuk menghindari dosa-dosa, memudahkan manusia untuk mencukupkan diri pada apa yang halal dan meninggalkan yang haram, memudahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, selanjutnya Syekh Sa'di berkata, wa yatuba alaikum, maknanya memberikan kelembutan pada kalian, kemudahan pada kalian, mensyariatkan syariat yang memudahkan kalian untuk mengerjakannya, yang engkau bisa berdiri di atasnya dan mencukupkan diri pada apa yang halal. Fataqillu dzunubukum, hingga dosa-dosa kalian tidak terlalu banyak. Bisabab ma yassarallahu alaikum, dengan sebab sesuatu yang dimudahkan atas kalian. Fahadha min taubatihi, ini juga termasuk taubat Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. Berarti kita mendapat satu makna lagi dari makna taubat, walaupun kesatuannya sangat berkait. Taubat bermakna diberikan taufik untuk bisa taubat. Taubat bermakna diterima taubatnya. Dan sekarang kita mendapatkan lagi taubat bermakna engkau tidak terjerumus dalam dosa. Bagaimana? Supaya kalian tidak banyak dosa-dosanya. Kalau tidak banyak dosa-dosanya, akan mudah untuk bertaubat dan akan Allah terima taubat. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dikatakan wallahu yuridu an yatuba alaikum. Qala, dikatakan selanjutnya, wa min taubati alaihim annahum idza adnabu fataha lahum abwabar rahmah. Dan termasuk taubat Allah kepada hamba-hambanya adalah bahwa mereka kalau berdosa, Allah bukakan pintu-pintu taubat. Siapa yang berbuat dosa, kata Nabi dalam hadis yang sahih, kemudian shalla raka'ataini, salat 2 rakaat, maka akan terhapus dosanya. Ini jalan penghapusan dosa. Dalam ayat lain Allah katakan dengan kalimat al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Atau dalam hadis atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebaikan untuk menghapusnya. Ini juga jalan taubat, jalan penghapusan dosa. Dimudahkan oleh Allah sekian cara untuk menghapuskan dosa. Salat 2 rakaat akan menghapuskan dosa. Beramal dengan amal soleh akan menghapuskan dosanya. Melangkah ke masjid 1 langkah menghapuskan dosa, 1 langkah menaikkan derajat. Masya Allah. Ini barakallahu fikum taubatullah ala ibadih. Ini juga termasuk taubat Allah kepada hamba-hambanya, yaitu kalau mereka terjerumus dalam dosa-dosa,
maka Allah bukakan pintu-pintu rahmat. Wa auza'a qulubahumul inaba ilaihi, dan Allah bagikan pada hati-hati manusia kecenderungan untuk kembali pada Allah, kecenderungan untuk inabah kepada Allah Taala. Wa tadallul baina yadayhi tsumma yatubu alaihim, digerakkan hatinya oleh Allah agar dia mau untuk tadallul, merendah di hadapan Allah. Tsumma yatubu alaihim, kemudian Allah terima taubatnya. Ini semua makna-makna taubat. Diberikan jalan-jalan taubat, diberikan pula taufik untuk hatinya tergerak untuk mau kembali, mau taubat. Setelah itu Allah terima taubatnya. Biqabuli ma waffaqahum lahu, dengan menerima apa yang telah Allah berikan mereka taufik padanya. Falahul hamdu wasyukru ala dzalik, maka ini semua termasuk puji-pujian Allah dan syukur yang pantas disyukuri. Ikhwan fillah a'azakumullah, di antara taubat Allah pada hamba-hambanya yang terbesar adalah di bulan Ramadan ini. Di antara yang terbanyak manusia dilepaskan dari ancaman azab yaumul qiyamah adalah di bulan Ramadan. Dibuka pintu taubat. Sekian jalan-jalan kebaikan dibuka oleh Allah Ta'ala. Dibelenggu syaitan, sehingga manusia, kaum muslimin sangat mudah untuk beramal ibadah, berpuasa, qiyamul lail, bertaubat, qiraatul Quran, diringankan, dimudahkan oleh Allah di bulan ini. Maka raqiba an pemri'in dakhala syahra Ramadan thumma yakhruj wa lam yughfar lahu. Maka celaka, sungguh celaka orang yang sempat masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Raghima'an, thumma raghima'an, thumma raghima'an. Sungguh celaka dia, sungguh celaka dia, sungguh celaka dia. Karena dia tidak bisa memanfaatkan rahmat Allah yang begitu besar di bulan Ramadan. Yaitu mengambil kesempatan untuk taubat pada Allah, menambah amal ibadah, menyesali perbuatan yang lalu, memperbaiki dirinya. Ikhwan fillah a'azakumullah, yuridullah awallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah menghendaki untuk berikan taubat pada kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha berilmu lagi maha memiliki hikmah. Ay kamilul hikmah, ini hikmah yang sempurna. Famin ilmihi an 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Di antara ilmunya Allah mengajarkan pada kalian apa yang kalian tadinya tidak tahu. Allah mengajarkan pada kalian sesuatu yang kalian tadinya tidak tahu. Wa minha hadhil asya' wal hudud, dan termasuk ilmu Allah adalah apa yang sudah dijelaskan, sekian perkara tadi, termasuk batas-batas Allah, garis-garis Allah, syariat Allah. Wa min hikmatihi, dan termasuk hikmah Allah, annahu yatubu ala man iqtadat hikmatuhu wa rahmatuhu taubah alaih. Dan termasuk hikmah Allah adalah memberikan taubat kepada orang-orang yang memang pantas diberi taubat. Allah berikan taufik seseorang untuk bertaubat, orang-orang yang memang pantas untuk diberi taufik untuk bertaubat. Wa yakhdhul, dan Allah membiarkan, tidak menolong orang-orang yang pantas dibiarkan dengan keadilannya. Orang-orang yang la yasluh litaubah, orang-orang yang Allah tahu orang ini tidak pantas untuk diberi taubat, maka tidak diberi taufik, tidak dimudahkan, dan tidak diterima. Ikhwan fillah a'azakumullah, tidak diberi taufik dan tidak dimudahkan. Sebab kalau tidak diterima, Allah maha menerima taubat yang jujur. Maka mereka kalaupun bertaubat, ternyata taubatnya taubat yang palsu, taubat yang tidak sungguh-sungguh, taubat hanya dengan kepura-puraan, taubat hanya politis, sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha tahu orang yang seperti ini tidak dianggap taubatnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini termasuk hikmah Allah. Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk diberi taufik kepada taubat dan siapa yang tidak pantas untuk diberi taufik. Siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat dan siapa yang tidak dimudahkan untuk taubat. Ikhwan fillah a'azakumullah,
Ini termasuk ilmu Allah dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah juga menghendaki untuk memberikan taubat pada kalian, yakni taubat yang menyebabkan bisa rapisnya apa yang tadinya acak-acakan. Talummu sya'takum adalah merajut atau merapihkan, merangkai sya'takum yang tadinya acak-acakan, kusut. Wa tajma' mutafarriqakum, yang mengumpulkan apa yang tadinya tersebar di antara kalian. Wa tuqarrib ba'idakum, dan mendekatkan apa yang tadinya jauh dari kalian. Sudah kita katakan tadi bahwa ini juga termasuk makna taubat yang ketiga. yakni Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan apa yang tersebar untuk kalian, merapikan apa yang tadinya berantakan untuk kalian, mendekatkan apa yang tadinya jauh untuk kalian agar kalian segera bertaubat. Kemarin mau taubat susah karena ada teman yang jelek yang selalu mengajak dia pada kejelekan. Allah takdirkan terpisah. Sekarang sudah lebih mudah. Masih belum bertaubat juga, Allah Subhanahu wa taala berikan teman yang baik yang menasehatinya. Tub ilallah ya akhi. Dimudahkan lagi oleh Allah. Masih Allah berikan lagi satu waktu yang mudah untuk bertaubat, yaitu bulan Ramadan. Sekarang masuk bulan Ramadan. Tubu ilallah, taubatlah. Merapikan yang tadinya berantakan, mengumpulkan yang tadinya tersebar, dan mendekatkan apa yang tadinya jauh, sehingga dia lebih mudah untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, sedangkan mereka yang mengikuti syahwat, ayyamiluna ma'ha, yakni cenderung dengan syahwatnya, haitsu malat, kemanapun syahwat itu cenderung. Wa yuqaddimunaha ala ma fihi ridha mahbubihim, justru mereka mendahulukan syahwatnya di atas apa yang seharusnya mereka cari, yaitu keridhaan yang dicintainya. Wa ya'buduna ahwa'ahum, hingga mereka akhirnya beribadah kepada hawa nafsunya sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kau tidak melihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Orang yang seperti ini adallahu Allahu ala ilmin, Allah sesatkan dia walaupun di atas ilmu. Na'udzubillah. Min asnafil kafaratil asin, orang-orang yang seperti ini ahlus syahwat, hanya mencari kepuasan syahwatnya. Di antaranya jenis-jenis orang-orang kafir dan ahli maksiat. Al-muqaddimina li ahwaihim ala ta'ati rabbihim, yaitu orang-orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada ketaatan kepada Rabbnya. Fahaula'i yuriduna an tamilu mailan 'azima. Mereka inilah yang cenderung dengan kecenderungan yang sangat kepada hawa nafsu, kepada syahwatnya. Ay an tanharifu 'anil siratal mustaqim, yakni menyimpang dari siratul mustaqim, dari jalan yang lurus, ila siratil maghdubi alaihim waddallin, menyimpang dari jalan yang lurus kepada jalan orang-orang yang dimurkai atau jalan orang-orang yang sesat. Jalan orang-orang yang berilmu tapi tidak mau beramal, atau jalannya orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Al-maghdubi alaihim adalah orang yang berilmu tapi tidak mau beramal, tidak mau mengamalkan ilmunya. Sedangkan ad-dallin adalah yang beramal tetapi tanpa ilmu. Sesat mereka dari jalan yang lurus, jalan ilmu wal amal, jalan ilmu dan amal, beramal dengan ilmu, berilmu dan beramal. Yuriduna an yusrifukum an ta'atir rahman ila ta'atis syaitan. Mereka justru ingin memalingkan dirinya dari ketaatan kepada Allah yang Maha Rahman kepada ketaatan syaitan.
dari iltizami hududi man as-sa'adah kulluha fi imtithali awamirihi ila man asy-syaqawatu kulluha fi ittiba'ih. Kita terjemahkan, barakallahu fiikum, yakni mereka yang lebih menginginkan untuk mengikuti syaitan daripada taat ar-Rahman, dan justru dia meninggalkan untuk mengikuti hudud, batas-batas Allah. Padahal yang sa'ada kulluha fi imtithali awamirihi, padahal yang kebahagiaan seluruhnya ada pada perintah-perintahnya, atau ada pada mengikuti perintah-perintahnya. Ilaman asy-syaqawatu kulluha fi ittiba'i, justru dia tinggalkan yang itu kepada apa? Kepada orang yang syaqawatu kulluha fi ittiba'i, yang kesengsaraan seluruhnya dalam mengikuti sesuatu tersebut. Dia tinggalkan sesuatu yang kalau dia ikuti seluruh kebahagiaan ada padanya, justru ditinggal. Ditinggal kemana? Ditinggal kepada sesuatu yang kalau diikuti kesengsaraan seluruhnya ada padanya. Fa idza araftum anna Allah Ta'ala ya'murukum bima fihi salahukum wa falahukum wa sa'adatukum wa anna haula'il muttabi'ina li syahawatihim ya'murunakum bima fihi ghayatul khasar wasyaqa fakhtaru li anfusikum aulad da'iyain. Kalau engkau sudah tahu Allah mengajak kalian pada sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan buat kalian, ada kebahagiaan untuk kalian, sedangkan mereka syaitan dan anak buahnya mengajak kepada syahwat, mereka memerintahkan pada kalian yang padanya ada kesengsaraan, ghayatul khasar, puncaknya kesengsaraan, puncaknya khasar, puncaknya kerugian. Berarti ada dua tarikan. Allah mengajak pada apa yang memiliki kebaikan untuk kalian, ada kebahagiaan buat kalian, ada ketentraman buat kalian, dan ada tarikan-tarikan syahwat yang membawa kepada sesuatu yang menyengsarakan kalian, yang membuat kerugian pada kalian. Silakan pilih. Mau mengikuti tarikan yang mana? Ikhtaru li anfusikum aulad da'iyain. Ikuti salah satu dari dua tarikan ini. Wa takhayyaru ahsanat tariqain. Silahkan kalian memilih yang terbaik dari dua tarikan tersebut. Ingin bahagia selamanya atau ingin sengsara selamanya? Maka barakallahu fikum al-aqil az-zaki, seorang yang berakal, seorang yang cerdas, seorang yang normal pikirannya akan memilih sesuatu yang memberikan kebahagiaan kepadanya, ketentraman kepadanya, ketenangan kepadanya, keselamatan kepadanya. Tentu akan dipilih, dan dia akan menghindari sesuatu yang akan membuat kesengsaraan di dunia wal akhirah, kerugian di dunia wal akhirah, kerusakan di dunia wal akhirah. Kalau normal. Tetapi kebanyakan orang tidak normal karena dikuasai oleh syahwat, sehingga cara berpikirnya terbalik, serba terbalik. Wa yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah menghendaki, ini hikmah berikutnya, agar meringankan untuk kalian. Allah menghendaki keringanan buat kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah perintahkan salat mudah. Allah tidak menyusahkan kalian. 5 waktu sehari. Allah perintahkan puasa bulan Ramadan yusrun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sekian banyak kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan yang kesimpulannya bahwa agama ini yusrun. Syariat ini mudah. Inna hadad din yusrun. Inna hadad din yusrun.
Walan yushadad din ila ghalabah. Agama ini mudah dan tidak ada yang memberat-beratkannya kecuali pasti akan kalah. Apakah ini semakna dengan taubat tadi? Naam, semakna dengan taubat. Allah berikan agama ini, syariat ini mudah untuk kalian agar kalian bisa menerapkannya dan mudah kalian untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit kesalahan. Tidak seperti syariat orang-orang yang mubtadi'un dhal, ahlul bid'ah, yang mengada-adakan sekian kebid'ahan yang memberatkan. Sedangkan agama Islam mengajarkan kemudahan-kemudahan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ay bi suhulati ma amarakum bih wa manahakum an, yaitu dengan kemudahan apa yang Allah perintahkan pada kalian, kemudahan apa yang Allah larang atas kalian. Thumma ma husulil masyaqqah, kemudian ketika terjadi kesusahan fi ba'dhi syara'i, dalam beberapa syariat, abahalakum ma taqtadihi hajatukum, Allah mudahkan sesuatu yang memang diperlukan oleh kalian. Masya Allah, Arhamur Rahimin. Sudah agama ini mudah, salat 5 waktu sehari mudah, puasa di bulan Ramadan mudah, dari pagi sampai terbenam matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari mudah. Bahkan disuruh tasaharu, fa inna fis sahuri barakah. Sahur dulu sebelum terbit fajar, Masya Allah, ada barakah padanya. Lebih mudah lagi, Masya Allah. Itu pun kalau ternyata pada kasus-kasus tertentu terjadi kesusahan, seperti sakit, safar, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, in kuntum ala safarin, in kuntum marudha aw ala safarin, kalau kalian sakit atau safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka ganti di hari lain. Diberi kemudahan. Ikhwan ibn a'azakumullah, dilarang makan babi, dilarang makan binatang yang bertaring atau binatang buas. Baik. Dilarang makan darah yang memancar. Wa nahwihima. Ternyata di saat-saat tertentu ketika muttar, ajazah syariah. Apa kata Allah di akhir kalimatnya? Illa man itturra ghaira baghin wala 'adin. Kecuali yang terpaksa, darurat, dia kelaparan, enggak ada makanan lain kecuali yang haram, boleh. Tapi ghaira baghin wala 'adin, jangan berlebihan, jangan melampaui batas, jangan karena ingin, tapi karena terpaksa. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah agamanya mudah. Kalau ada kasus-kasus tertentu yang membuat sulit, datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Wa katazawwujil amah lil hurri, termasuk yang kemarin kita bahas, menikahi budak-budak perempuan hamba sahaya bagi orang merdeka. Boleh. Dimudahkan. Tetapi bisyurutis sabiqah, dengan syarat-syarat yang telah lewat. Mengapa? Karena dia sudah tidak bisa lagi menjaga syahwatnya. Kalau dia tidak menikah, dia terjerumus dalam yang haram, dalam zina dan sejenisnya. Sedangkan menikahi orang-orang merdeka, wanita merdeka, dia tidak mampu, maka nikahi budak. Tidak mengapa. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini juga sama. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah ingin memudahkan untuk kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, karena manusia ini diciptakan lemah. Akui saja kelemahan itu dan bergembiralah dengan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok kuat kemudian menolak keringanan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala suka, yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, atau kama qala fi riwayat sahihah. Allah suka untuk diterima keringanan-keringanannya, sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan kewajiban-kewajibannya. Kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, tentunya kita kerjakan sebagai kewajiban. Kemudian Allah katakan ini dimudahkan, ini tidak mengapa, ini nanti saja. Terima. Allah suka untuk kita menerima keringanannya, sebagaimana Allah suka kita mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Jangan memaksakan diri.
Akhirnya menyiksa diri, kemudian mengatakan ini agama. Siapa bilang itu agama? Itu kemauanmu sendiri. Agama mengajarkan mudah dan kemudian ada kesulitan, Allah berikan kemudahan yang berikutnya. Rukhsah, keringanan. Kalau safar silahkan boleh berbuka puasa di hari lain. Kalau sakit boleh silahkan berbuka puasa di hari lain. Masya Allah. Kemudahan demi kemudahan. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan wa dzalika li rahmatihi tam, yang demikian karena rahmat dari Allah yang sempurna, wa ihsanihi syamil, dan karena kebaikan Allah yang sempurna dan ilmunya dan hikmahnya. Allah Maha tahu bidha'fil insan, Allah mengetahui betapa lemahnya manusia ini, min jami'i wujuhihi, lemah dari segala sisinya, lemah al-bunyah, lemah bentuknya, yani badannya, ciptaannya lemah. Kamu berhadapan dengan singa, nggak ada apa-apanya, habis kalian. Itu menunjukkan kelemahannya. Wa dha'fal iradah, keinginannya juga lemah, kurang semangat. Wa dha'ful azimah, kurang tekadnya. Wa dha'ful iman, kurang imannya. Wa dha'fus sabr, kurang sabarnya. Berarti lemahnya manusia min jami'il wujuh. Dan Allah tahu bahwa manusia memang begitu. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Maka karena manusia lemah gampang sakit, manusia lemah mudah terjatuh karena sesuatu gangguan, maka Allah berikan keringanan. Kalau kamu sakit begini saja, kalau kamu lemah begini saja, kalau kamu nggak bisa berdiri, salat sambil duduk, kalau engkau nggak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Itu kelemahan fisiknya. Kemudian kelemahan iradah, kurang keinginan, maka Allah berikan sekian jalan. Wajib salat Jumat mendengarkan ceramah dari khatibnya agar semakin semangat. Allah tahu kalau kalian tidak disiram dengan siraman rohani, tidak diwajibkan ada kajian wajib yaitu salat Jumat, mungkin imannya akan terus menurun. Allah Maha tahu. Maka Allah berikan sebab-sebab yang menaikkan imannya. Ada salat Idul Adha, ada salat Idul Fitri, ada salat Jumat setiap pekannya, dan seterusnya. Ditambah lagi yang lain-lainnya. Juga disuruh untuk membaca Al-Quran, disuruh untuk berzikir, disuruh untuk salat agar mengingat Allah. Setiap hari 5 waktu mengingat Allah agar terus bertambah imannya. Karena Allah tahu khuliqal insanu dha'ifa. Sekarang diberi nasihat, besok sudah beda lagi. Keluar dari majlis ilmu, majlis ta'lim, semangat, Masya Allah. Sehari, 2 hari melempam kembali. Butuh untuk dicas kembali. Itulah manusia. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Fanasaba dzalika an yukhaffif Allahu anhu. Maka sesuai dengan kelemahan manusia, Allah ringankan agama ini dan Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Allah berikan rukhsah, wa ma yudha'if anhu wa ma la yutiquhu. Wama yad'uf anhu wama la yutiquhu imanuhu wa sarabuhu wa quwwatuh. Allah ringankan untuk siapa yang memang lemah badannya atau tidak mampu atau lemah imannya atau kurang sabarnya atau kecil kekuatannya dan seterusnya. Allah berikan sekian banyak jalan-jalan yang menyeimbangi keadaan manusia. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladhi yarham ibadahul mu'minin wa huwa arhamur rahimin. Nas'alullah taufiqal hidayah wal rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin